Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kita senantiasa menjadikan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan mari panjatkan salawat teriring salam Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kemarin, pembahasan wakaf dan ibtida ya. Kemarin bahas apa? Wakaf. Berarti sekarang bahas ibtida. Karena disebutkan dalam matan jazarinya, wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida'i. Ada apanya? Setelah engkau mempelajari tajwid yang berkaitan dengan huruf-huruf, la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida'i, maka wajib juga bagi Anda untuk mempelajari, mengetahui waqaf dan ibtida. Nah, pembahasan lalu mengenai waqaf, sekarang pembahasan mengenai ibtida. Ibtida secara bahasa artinya memulai. Ibtida adalah memulai kembali membaca Al-Quran setelah memutuskan bacaan dan meninggalkannya, disebut dengan al-qat'u, atau setelah berhenti disebut dengan al-waqfu. Berarti di sini ada kata qat'un, al-qat'u. Ada kata al-qat'u, ada kata al-waqfu. Kemudian saya tambahin lagi nanti satu. Al-qat'u, apa dengan al-qat'u? Memutuskan suara, berhenti pada kata Al-Quran dengan niat memutuskan bacaan dan meninggalkannya. Berarti kalau Anda misalnya habis sholat subuh baca Al-Quran sampai syuruk, sebelum Anda sholat syuruk Anda berhenti, maka niatnya adalah al-qat'u, karena Anda menghentikan bacaan dan meninggalkannya. Atau contoh lain, ini Fauzan lagi baca Quran, tiba-tiba diminta ke pasar. Maka ketika dia menghentikan bacaannya untuk ke pasar disebut dengan al-qat'u, karena dia akan menghentikan sekaligus meninggalkan bacaan tersebut. Oke, udah paham? Ketika al-qat'u, maka kita harus berhenti pada akhir ayat yang sempurna maknanya. Baik. Kemudian yang kedua, al-waqfu, waqaf. Apa artinya wakaf kemarin? Memutuskan suara atau berhenti pada kata Al-Quran dengan masa seorang pembaca mengambil nafas, kemudian memulainya kembali, mulai kembali bacaan. Jadi bedanya al-qat'u dan al-waqfu. Kalau al-waqfu ini kita berhenti hanya untuk mengambil nafas dan melanjutkan bacaan. Kalau al-qat'u kita berhenti dan meninggalkan bacaan. Anda tahu? Nah, tambah satu lagi. As-saktu, sakta. Apa itu? Memutuskan suara sejenak tanpa bernafas pada huruf Al-Quran dengan niat memulai bacaan. Kalau di sini waqaf, ambil nafas. Sini memutuskan suara tanpa kita menahan nafas, tidak bernafas selama 2 harokat. Kalla bal rona, itu disebut dengan sakta. Saktu disebut dengan sakta.
Baik. Nah, sebagaimana kita berhenti atau wakaf pada kata yang tidak berpengaruh atau merusak makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita memulai. Kita harus memulai pada kata yang tidak merusak makna. Nah, kata tidak merusak makna. Dengan demikian kita akan bahas berikut ini. Jadi ibtida apa? Al-ibtida terbagi menjadi ikhtiyari, kemudian tibari, kemudian itu doang. Nggak ada intirari, nggak ada tidak intirari. Maka kita tulis di sini. Intirari, ya tidak boleh. Tidak ada yang memulai terpaksa. Adanya yang berhenti karena terpaksa. Memulai harus dengan pilihan. Baik. Nah, ikhtibari artinya mana ini? Ini ya, ikhtibari. Kita memulai pada kata Al-Quran sesuai dengan pertanyaan guru. Guru mengetes, menguji bagaimana cara berhenti pada, bagaimana cara memulai pada kata ini. Contoh, sebutkan di sini Al-Baqarah ayat 283. Alladzi tumina. Alladzi tumina. Guru mengatakan bagaimana cara memulai setelah kata alladzi. Bagaimana cara memulai setelah kata alladzi? Kan disambung tadi alladzi tumina. Kalau dipisah, bagaimana cara mulainya? Lutfi. Apa? Apa? Ya, ya baca. Apa? Tumina. Fadil. Alladzi tumina. Kita mulai setelah kata alladzi. Pokoknya sebutin aja cara mulainya. Saya nggak buka bukunya. Apa? Yakin? Jawabannya nanti saya benerin. Yang salah saya salahin, yang benar saya benerin. Apa? Apa? Baik. Ente apa? 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 Panjang atau ada komanya? Ente pilih seperti beliau atau seperti beliau? Panjang. Yakin? Yakin. Ente apa? Sama kayak Fauzan. Baik. Saya cukup 4 orang tanya ya. Yang benar adalah utumina. Mengapa bukan utumina? Kita sudah pelajari badal. Apa artinya badal? Mengganti apa nih nanti? Hamzah kedua. Apabila hamzah kedua tersebut sukun dan hamzah pertamanya berharakat, maka hamzah sukun ini posisinya kedua diganti dengan menyesuaikan harakat sebelumnya. Kalau sebelumnya dhamma u, berarti dia sesuai dengan apa? Wow, utumina. Udah paham? Nah, baik. Itu namanya ikhtibari. Fungsinya untuk mengetahui apakah murid sudah tahu cara mulai atau belum. Kalau belum, guru mengajarkan saya, seperti saya mengajarkan beliau, nggak saya disebut namanya. Baik, udah paham? Satu lagi pertanyaan ikhtibari. Ini mru'un. Nah, memulai setelah kata in, bagaimana caranya? Betul?
Apa? Yakin? Baik, Fadil. Memulai secara kata in. Gimana caranya? Umruun, amruun, imruun. Alasannya? Baik. Ini apa? IAU. Yakin? Ente? Yakin? Baik. Yang benar adalah imruun. Mengapa imruun? Karena ini enggak mengikut huruf ketiga, sebab dia bukan kata kerja. Imruun. Ini bukan kata kerja. Kalau fiil, iya mengikut huruf ketiga. Kalau ketiganya dhamma, maka hamzah wasal yang pertama dikasih harakat dhamma. Kalau isim tidak seperti itu. Ini isim. Isim itu kata benda atau kata sifat. Bukan kata kerja. Bukan huruf. Imruun. Berarti di sini dimulai dengan kasroh. Kita sudah pelajari di apa nih? Hamzah wasal. Sudah ya? Sudah atau belum? Baik. Yang berikutnya adalah ibtida ikhtiyari. Nah, ibtida ikhtiyari ini terbagi menjadi dua. Gimana ikhtiyari? Ikhtiyari hakiki dan idhafi. Ibtida hakiki itu mulai bacaan yang tidak didahului oleh bacaan sebelumnya dan tidak didahului oleh waqaf. Itu yang tidak hakiki. Tidak dahulu oleh bacaan sebelumnya. Contoh, Fauzan setelah sholat subuh dia ke pasar membeli sesuatu hajat untuk ibunya. Setelah pulang dari pasar, ia membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, itu tidak hakiki atau idhafi? Hakiki, karena bacaannya sebelumnya tidak ada. Dia baru memulai bacaan lagi. Namanya tidak hakiki. Hakiki itu tidak ada bacaan sebelumnya. Jadi paham? Ya, baru mulai. Baru mulai bacaan. Mau contoh lagi atau sudah paham? Satu lagi. Hati Lutfi ke Alfamart beli spidol untuk kita pakai, misalnya. Setelah ia pulang dari Alfamart, ia membaca Al-Quran lagi. Maka ketika ia memulai bacaan pada saat itu disebut dengan ibtida hakiki. Kenapa? Baru mulai. Tidak ada bacaan yang mendahului bacaannya. Sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Baik. Ibtida hakiki ini terbagi menjadi dua. Ibtida jaiz dan ibtida ghairu jaiz. Jaiz dan ghairu jaiz. Jaiz artinya boleh, kemudian ghairu jaiz tidak boleh. Contoh, jadi tidak jaiz ini artinya tidak jaiz ini memulai pada bacaan Al-Quran yang tidak tidak jaiz ini memulai pada kata Al-Quran yang tidak mempunyai kaitan dengan kata sebelumnya, baik dari segi lafaz maupun makna. Baik segi lafaz maupun makna. Contoh, kita baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian kita ke toilet, kamar mandi. Habis pulang kamar mandi, kita baca Al-Quran lagi. Namanya tidak? Ini tidak idhafi atau hakiki? Kenapa?
Karena tidak dahulu bacaan itu kan dari kamar mandi. Ya? Dari kamar mandi. Ada nggak bacaan itu bacaan di kamar mandi? Enggak kan? Bahaya nih kalau baca di kamar mandi. Tempat melarang itu membaca Al-Quran di kamar mandi, di toilet. Baik, tidak hakiki. Nah, ketika kita mulai, kita baca ayat 6 surah Al-Baqarah. Ketika baca ayat 6 surah Al-Baqarah, makanya tidak ada kaitannya dengan kata sebelumnya, baik segi lafaz maupun makna. Karena ayat 1, ayat 2 sampai ayat 5 surah Al-Baqarah berkaitan dengan amal takwa. Sedangkan 6-nya berkaitan dengan orang kafir. Ada nggak kaitannya? Nggak ada. Namanya tidak jaiz. Tidak hakiki jaiz. Nah, udah paham? Baik. Sekarang tidak ghairu jaiz. Tidak ghairu jaiz. Ibtidah hakiki ghairu jaiz, artinya tidak boleh memulai ialah memulai bacaan pada kata Al-Quran yang mempunyai kaitan dengan kata sebelumnya, baik dari segi makna maupun lafaz atau i'rab. Hukumnya apa nih? Tidak boleh memulai padanya karena orang yang mendengarnya tidak memahami apa makna atau maksud atau tujuan daripada ayat tersebut. Contoh gimana? Contohnya ia memulai pada pertengahan kisah. Pertengahan kisah. Atau pertengahan wejangan. Contohnya mana? Surah Al-Baqarah ayat 68. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Artinya mereka berkata, wahai Musa, mohonkanlah kepada Tuhan pemelihara kamu untuk kami, supaya dia menerangkan kepada kami sapi apakah itu. Yang harusnya kita mulai pada ayat sebelumnya, itu ayat 67. Karena ketika di sini orang langsung bertanya, kok mengapa timbul pertanyaan itu? Mengapa timbul? Ada apa dengan timbul itu? Dimulai sebelumnya bahwa Nabi Musa minta untuk menyembelih. Kalau kita mulai di ayat itu orang bertanya, bingung kan? Karena kita mulai di pertengahan kisah. Harusnya di awal kisah kita mulai. Apa awal kisahnya? Wa in qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah merintah kamu menyembelih seekor sapi betina. Ini baru orang paham. Karena kita mulai di awal kisah. Udah paham? Alhamdulillah. Sekarang kita pindah ke tidak idhafi. Jadi idhafi ini adalah memulai bacaan yang didahului oleh bacaan sebelumnya. Dahulu oleh bacaan sebelumnya. Enggak setelahnya, sebelumnya. Terbagi menjadi dua juga. Jaiz dan ghairu jaiz, sama pembagiannya. Dan ini terbagi 3. Yang pertama apa nih? Ibtida tam, yaitu memulai bacaan pada kata Al-Quran yang tidak memiliki kaitan dengan kata sebelumnya, baik dari segi makna maupun segi lafaznya. Kemudian dinamakan idhafi. Idhafi itu tambahan. Kalau disebut dengan tambahan, karena tadi dimulai pada bacaan sebelumnya sudah ada yang mendahului, berarti ini merupakan tambahan. Kalau hakiki tidak ada bacaan mendahului, maka tidak disebut dengan idhafi, hakiki. Baik. Ini disebut dengan tidak tam. Kenapa tam? Sempurna karena tidak ada kaitannya dengan kata sebelumnya, baik dari segi makna ataupun lafaz. Contohnya sama kayak tadi, kita berhenti di ayat 5 surah Al-Baqarah, kemudian ngambil nafas. Baca lagi, innal ladzina kafaru. Berarti tidak di situ namanya tidak
idhafi tam. Karena sudah didahului bacaan sebelumnya. Sudah paham? Kalau sudah, kita pindah lagi ke yang kedua, ibtida kafi. Memulai bacaan pada Al-Quran dengan apa nih? Tidak mempunyai kaitan dengan kata sebelumnya dari segi lafaz, tapi mereka dari segi makna. Jadi kaitannya dari segi apa? Makna, tidak dari segi lafaz. Katanya lagi, kenapa disebut idhafi? Tambahan? Karena telah dimulai dari ayat-ayat sebelumnya. Ini hanya tambahan bacaan, disebut dengan idhafi. Jadi ibtida kafi ini boleh pada ibtida idhafi, akan tetapi tidak boleh pada ibtida hakiki. Apa contohnya? Ini ketika kita baca ayat 6 berhenti di situ, kemudian mulai lagi ayat 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Maka ketika kita mulai pada khatamallah, itu tidak idhafi kafi. Kenapa kafi? Karena ada kaitannya dengan ayat sebelum secara makna. Sudah paham? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita udah paham belum? Benar, yakin? Yakin nggak? Kita pindah ke ibtida hasan. Tidak hasan, bukan ahsan. Hasan. Itu mulai pada kata Al-Quran yang memiliki kaitan dengan kata sebelumnya dari segi makna dan lafaz, akan tetapi dapat memberikan makna yang bagus, yang elok, yang cantik, yang sempurna. Contohnya berhenti di mahaulah. Ketika mulai ngulangi falamma. Jadi contohnya bagaimana? Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlah falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Disebutnya tidak apa? Hasan. Kenapa disebut dengan idhafi? Karena telah didahului bacaan sebelumnya. Ayat kita baca merupakan tambahan daripada ayat sebelumnya. Jadi paham? Baik. Nah, sekarang kita ke ibtida ghairu jaiz. Ibtida qabih. Ghairu jaiz itu dengan ibtida qabih. Yaitu mulai pada kata Al-Quran yang memiliki kaitan dengan kata sebelumnya dari segi lafaz maupun makna. Dan jika dimulai padanya, maka ia akan merusak makna. Contoh, berhenti pada kata atau lafaz ma yang mulai pada bacaan itu juga. Di surah Al-Baqarah 26. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Maka itu tidak bagus maknanya. Saya bacakan dulu. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat sebuah perumpamaan. Perumpamaan apapun, masalan ma. Ma ba'udatan fama fawqaha bisa bermakna bukan seekor nyamuk atau di atasnya. Artinya tidak cocok, tidak elok.
Berarti kita harus mulai di la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Di situ baru bagus maknanya, karena dimulai dengan kata yang bagus, yang sesuai, yang elok. Baik. Jadi harus kita mencari mana kata yang elok untuk memulai, agar tidaknya tidak menjadi tidak qabih. Udah paham? Mau contoh yang lain atau nggak usah? Contoh yang lain di sini. Berarti pada kata sukara dan mulai pada kata wa antum pada surah An-Nisa ayat 43 yang harusnya dimulai pada kata la taqrabu. Soalnya akan rusak dan tidak sempurna jika dimulai pada kata wa antum. Kita bacakan yang salah kayak gini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Kemudian mulai wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Itu artinya tidak bagus. Artinya wahai orang-orang beriman, jangan kau mendekati salat dalam kau keadaan mabuk. Kemudian diulang, dalam kau keadaan mabuk hingga mengatakan kau baca. Tidak bagus. Harus mulai di mana? La taqrabu. Mulai dari situ. Itu bagus, baru maknanya bagus. Jangan kau mendekati salat dalam keadaan mabuk hingga engkau mengetahui makna, yang sadar. Ini kaitannya dengan ilmu tajwid, akan tetapi ini ayat berkaitan dengan pengharaman khamar. Pengharaman khamar itu ada beberapa periode, ada beberapa tahapan, tidak sekaligus. Ayat ini termasuk belum periode terakhir, sebelum terakhir. Maka kita tidak jelaskan di sini. Kita hanya jelaskan dari segi tajwidnya saja ya. Baik, sampai di sini dulu, pekan depan kita lanjut lagi. Ada pertanyaan?